Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra bersama Rado Institute. Kita kembali menggelar kegiatan bedah riset artikel. Kegiatan ini merupakan suatu yang dinanti-nanti oleh mahasiswa maupun peneliti, di mana Rado Institute akan membahas suatu riset artikel yang terbit di jurnal-jurnal terbarukan, terutama terbit di tahun 2025. Kita tidak hanya membahas tentang riset artikel ini, tapi kita lebih fokus memberikan atau mempertajam pembahasan riset artikel ini dengan memberikan coding pemrograman komputer sebagai suatu cara untuk menghasilkan output-output seperti yang ada pada riset artikel. Jadi kita fokus kepada pemberian codingnya, di mana coding ini siap pakai, siap diadopsi oleh peneliti ataupun mahasiswa, sehingga dapat digunakan dengan menggunakan berbagai data yang berlainan. Oke, sekarang kita coba lihat suatu riset artikel yang terbit di tahun 2025 di Journal of Radiation Research and Applied Science. Ada di sini suatu riset artikel yang berjudul Statistical Modeling of Disability Using a New Extended Top-Leon's Inverse Exponential. Jadi ada model New Extended Top-Leon Inverse Exponential Model. Top-Leon Inverse Exponent. Jadi banyak di sini bergabung distribusi. Tentu dalam bayangan kita pasti akan menggunakan ada generator, ada baseline. Oke, seperti biasa, coba kita lihat riset artikel yang kita jadikan sebagai rujukan pada perbincangan kita hari ini. Oke, kita lihat suatu riset artikel yang terbit di Journal of Radiation and Applied Research and Applied Science, diberikan suatu riset artikel dengan judul. Ada suatu riset artikel yang berjudul, nah ini judulnya, Statistical Modeling of Disability Using New Extended, nah ini dia, using New Extended Top-Leon Inverse Exponential Model. Okay. Using a New Extended Top-Leon Inverse Exponential Model. Jadi dalam riset artikel ini diberikan suatu baseline distribution. Jadi ada baseline-nya. Pertama sekali dia berikan baseline-nya adalah yang disebut dengan inverse exponential distribution. Dia berikan inverse exponential distribution seperti persamaan 1 untuk fungsi densitas, persamaan 2 untuk kumulatif dari inverse exponential distribution. Satu parameter, yaitu parameter alfa. Nah, ini parameter persamaan 1 adalah kumulatif, Gx besar. Persamaan 2 adalah fungsi densitas, Gx kecil. Nah, ini menjadi baseline distribution. Selanjutnya, ada suatu generator pembangkit distribusi yang diberikan pada riset artikel ini, suatu generator distribution atau pembangkit distribusi yang dia sebut dengan new extension of the Top-Leon family. Seperti persamaan 3 untuk kumulatifnya, persamaan 3 untuk kumulatif, persamaan 4 untuk fungsi densitasnya. Nah, jadi dengan menggunakan baseline pada persamaan 1 dan 2, Gx besar, Gx kecilnya, Anda masukkan ke dalam persamaan 4, Gx kecil, Gx besar tadi, di sini ada Gx kecil, oke. Anda lihat ada Gx kecil, ada Gx besar. Di sini ditambah lagi dengan 2 parameternya, rho dan C. Jadi ada 2 parameter lagi, rho dan C, untuk menghasilkan suatu model peluang yang disebut dengan new extension. Nah, ini new extension of the Top-Leon Inverse Exponential Model.
Nah, fungsi densitas ini berasal dari persamaan 1 dan 2, baseline tadi yang menjadi baseline-nya inverse eksponensial, masukkan ke dalam persamaan 4 dengan menggantikan GX besar dengan kumulatif inverse eksponensial dan persamaan dan GX kecil dengan fungsi densitasnya seperti persamaan 1 dan 2 tadi, maka akan menghasilkan suatu model yang dia sebut dengan new extension of the top Leon inverse eksponensial dengan fungsi densitas diberikan seperti pada persamaan 10. Ada 3 parameter di situ, alfa, rho, C, dan alfa. Persamaan 9 kumulatifnya. Oke, persamaan hanya mengganti GX besar dari persamaan 3. Nah, persamaan 3 ini merupakan kumulatif yang dihasilkan oleh generator X new extension of the top Leon family. G persamaan 3 ini GX-nya tadi gantikan seperti persamaan 1, maka akan menghasilkan persamaan 9. Oke, luar biasa. Seperti biasa dalam riset artikel ini diberikan 3 set data. Jadi datanya ada, jangan khawatir, datanya ada. Kalau kita lihat datanya kalau kita lihat mana datanya. Ini 3 set. Seperti yang tercantum dalam tabel 5. Jadi ini adalah kolom untuk set data pertama, di datanya. Dan ada kolom kedua untuk set data kedua. Kolom ketiga untuk set data ketiga. Jadi kita gunakan set data pertama saja untuk kita bahas. Dalam riset artikel ini diberikan beberapa hasil kalau kita lihat untuk parameter menggunakan MLE maksimum likelihood yang diwakili oleh optim untuk the first data set. Nah, seperti tadi pada tabel 5 data pertama itu beberapa parameter diberikan seperti ada rho-nya 0,4, alfanya 4,2, C-nya 2,5 dan beberapa alat uji AIC-nya, BIC dan seterusnya. Lalu kalau kita lihat juga density plot dan kumulatif plot untuk data set 1 juga diberikan dalam riset artikel ini dengan baik. Kalau Anda mau lihat hasilnya, density plot ini adalah untuk data set 3, data set 3, di atas data set 3, masih data set 3, ini data set 2, mana data set 1? Ini data set 1. Jadi kalau Anda lihat itu gambar 3, itu dataset 1 yang model yang kita tuju adalah seperti net lihat ini. A new extension top Leon inverse exponential distribution seperti warna merah ini density plot. Seperti pada gambar 3. Kalau kumulatif plotnya seperti pada gambar 4. Nah, berdasarkan kekuatan coding kita ini akan kita ujikan sehingga kita berhasil mendapatkan parameter dan uji density plot, kumulatif plot seperti yang ditampilkan pada riset artikel. Oke, kita coba buka R kita untuk tidak memperpanjang-panjang waktu, kita buka R kita saja. Mana R kita? Ini R. Oke, dalam R telah kita desain suatu data set 1 yang seperti pada riset artikel tabel 5 tadi. Set 1-nya kita run. Coba kita lihat hasil data kita X kecil. Caps lock X kecil, enter. Nah, ini dia. Setelah data ada, seperti biasa kita bangun. Tadi menurut teori ada yang menjadi baseline-nya inverse eksponensial. Nih baseline-nya nih, inverse exponential distribution dengan GX kecil dan GX besar. Ini ada satu parameter. Parameter 1 yaitu alfa. Jadi Anda lihat sendiri ini GX kecilnya. Dan ini GX besarnya. Lalu kita gunakan generator. Generatornya adalah new extension of the top Leon family. Di mana fungsi densitasnya Fx kecil, fungsi kumulatifnya Fx besar. Fx kecil ini dapat dihasilkan dengan mengganti Gx kecil
dan GX besar berdasarkan pada baseline distribution. Nah, masukkan saja GX besar, GX kecilnya ke dalam fungsi densitas menggunakan new extension of the top Leon family, maka akan menghasilkan suatu fungsi densitas model peluang baru yang kita sebut namanya dengan sebagai new extension of the top Leon inverse exponential distribution. Oke, mana fungsi densitasnya nih? Ini fungsi densitas yang baru tadi, yang kita sebut dengan net liet. Net liet itu adalah n-nya itu new extension, T-nya top, L-nya Leon, I-nya inverse, E-nya eksponensial, D-nya distribution. Dengan kumulatif nih dia F besar, bedanya di sini menggunakan F kecil untuk fungsi densitas. Lalu menggunakan suatu coding untuk fungsi log likelihood, kita jalankan codingnya, kita run, kita coba intip parameternya dengan menggunakan optim. Kita panggil netDX, oke, kita lihat parameternya. Oke, persis sama seperti riset artikel. Ini alfanya, ini row, dan ini adalah C, sama dengan riset artikel. Oke, dengan nilai minus log likelihood-nya 25. Kalau mau dicari AEC-nya, kali ini 2 tambah 2 kali parameter, 56 juga akhirnya. Konvergen 0. Jadi sama parameter kita. Urutan parameter kita, parameter 1 alfa, parameter 2 rho, dan parameter 3 adalah C. Oke. Setelah parameter kita bangun, kita lanjutkan dengan menyusun alfa 1 itu untuk par 1 kita sebut sebagai alfa, par 2 kita sebut sebagai rho, dan par 3 kita sebut sebagai C. Oke. Sebagai C kita lihat. Lalu kita susun sebagai urutan, kita sebut dengan par, di mana par 1 itu punya si alfa, par 2 itu punya si rho, par 3 itu punya si C. Jadi kalau ada model densitas, dia sebut par 2 itu artinya si rho. Par 3 itu namanya C. Par 1 itu namanya alfa. Oke, setelah kita urutkan, kita gunakan komponen-komponen untuk uji densitas, yaitu XI, dan XX untuk uji kumulatif. Ini adalah bilangan 1 sampai N, dan F adalah kumulatif hampiran I kurang 0,5 per N. Kita run fungsi densitas dan kumulatif. Lalu kita lihat uji density plot, memasangkan histogram dengan fungsi densitas. Kumulatif memasangkan kumulatif hampiran dan kumulatif model. Kita runkan saja. Kita coba lihat hasilnya apakah sama pada riset artikel atau tidak. Nah, persis sama ternyata. Nah, itu dia. Jadi kalau kita lihat hasilnya itu, kita dapat mengatakan kepada mahasiswa atau peneliti dimanapun berada, jangan ragu dengan coding-coding yang diberikan oleh Rado Institute. Saya rasa sudah lebih ratusan dari coding-coding ini, dan silahkan ambil, silahkan modifikasi, silahkan digunakan untuk kepentingan penelitian. Gratis, tidak perlu bayar. Kalau mau minta izin, izin. Kalau enggak, ya saya ikhlaskan saja. Silahkan pakai. Oke, saya rasa apa yang kita hasilkan dapat di sini yang warna merah itu adalah density plot sempurna menangkap histogram, sedangkan yang putus-putus ini kumulatif plot sempurna, hampir sempurna menangkap kumulatif dari kumulatif hampiran. Oke, saya rasa apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini sangat menarik sekali. Satu lagi, kita memberikan pembahasan tentang model-model peluang yang terbit di jurnal-jurnal terbaru. Semakin banyak kita memilih perbendaharaan, semakin banyak kita memiliki perbendaharaan model-model peluang ini, semakin percaya diri nantinya ke depan untuk membanding-bandingkan dengan peluang-peluang yang ada di atas dunia ini. Oke, saya rasa Rado Yendra, Rado Institute undur diri dulu. Kita jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.